Reporter Kim Kyung-yeon memberitakan tim bola voli profesional wanita peringkat kedua Cheonggwanjang berada dalam situasi terburuk. Peluang Cheonggwanjang untuk meraih tempat pertama sirna setelah kalah 3-1 dalam pertandingan tandang melawan GS Caltex di divisi wanita V-League 2024-2025 yang diadakan di Chongchung Gymnasium di Seoul pada tanggal 26. Cedera yang dialami oleh pemain tengah pemblokir awal Park Eun-jin lebih menyakitkan daripada kegagalan dalam tantangan untuk mendapatkan tempat pertama. Park Eun-jin mengalami cedera pada pergelangan kaki kirinya ketika ia terjatuh di atas kaki rekan setimnya Jeon Da-bin saat mempertahankan set ketiga pada hari ini. Park Eun-jin yang sudah lama mengeluh sakit dibawa dengan tanduk. Park Eun-jin dijadwalkan menjalani pemeriksaan rumah sakit pada tanggal 27 untuk memastikan tingkat cederanya. Babak playoff tidak pasti bagi tim karena pemain asing Bukirik baru-baru ini didiagnosis mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kiri yang membutuhkan waktu pemulihan 4-6 minggu. Situasi tim memburuk ketika Park Eun-jin juga cedera. Pelatih kepala Go Hee-jin yang memasuki ruang wawancara dengan ekspresi muram setelah pertandingan berkata, "Sangat disayangkan dan tampaknya ada suasana yang menakutkan dalam tim terkait cedera. Saya akan mencoba menyatukan para pemain dan meningkatkan semangat dalam 5 pertandingan tersisa. Untuk saat ini, yang lebih penting bagi para pemain inti adalah bisa bermain di babak playoff daripada memperebutkan posisi kedua. Tujuan terbesarnya adalah membantu para pemain inti memulihkan kondisi fisik dan mengangkat semangat tim." Manajer GS Caltex Lee Yong-taek yang mengalahkan Cheonggwanjang berkata, "Ini adalah pertama kalinya musim ini kami menang melawan Cheonggwanjang. Saya senang bahwa kami tidak akan mengakhiri musim dengan kekalahan total." Komentar selanjutnya, reporter Kwon Min Jae memberitakan, GS Caltex tempat terakhir di divisi wanita V-League menghalangi tantangan Cheonggwanjang untuk kejuaraan liga reguler. Pemain luar pemukul kiri Bukirik menaburkan bubuk cabai pada Cheonggwanjang yang absen karena cedera. GS Caltex meraih kemenangan comeback dengan skor set 3-1 dalam pertandingan kandang putaran ke-6 Liga Reguler Wanita 2024-2025 V-League yang diadakan di Chongchung Gymnasium pada tanggal 26 melawan Cheonggwanjang. Dengan ini GS Caltex mempersempit selisih poin dengan Pepper yang berada di posisi ke-6, 10 menang 20 kalah 31 poin, menjadi 8 menang 23 kalah dan 27 poin. Dengan hilangnya posisi kedua Cheonggwanjang, 21 menang 10 kalah 58 poin pada hari ini. Pemimpin Hankook 26 menang 5 kalah 76 poin, kehilangan angka ajaibnya dan berhasil merebut kembali posisi teratas di musim reguler setelah 2 musim. Cheonggwanjang gagal memperlebar jarak dengan Hyundai yang berada di posisi ketiga, 18 menang, 12 kalah, 57 poin. Dan kini berada dalam posisi di mana ia harus mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan posisi kedua selama sisa musim. Cheonggwanjang diprediksi akan berada di atas angin, karena mereka perlu mengumpulkan 3 poin untuk menjaga harapan menjuarai liga reguler. Namun, GS Caltex belum menyerah pada musim ini. Ada banyak tujuan untuk sisa musim ini, seperti mengembangkan pemain lokal, keluar dari dasar peringkat, dan meraih kemenangan 2 digit. Pelatih GS Caltex Lee Yong-taek mengatakan sebelum pertandingan, "Kami telah kalah 5 pertandingan berturut-turut melawan Cheonggwanjang musim ini. Kami harus menang setidaknya sekali." Dengan kepergian Bukirik, bukan hanya serangan tim lawan tetapi juga lini pertahanan mereka akan menjadi sedikit tumpul. Meskipun kami berada di dasar klasemen, motivasi kami sama kuatnya dengan tim-tim papan atas. Saat saya membuka tutupnya, Cheonggwanjang kuat seperti yang diharapkan. Spiker yang berseberangan kanan, Mega 20 poin, rasio keberhasilan serangan 46,34% juga menunjukkan kekuatannya pada hari ini. Dan pengganti Bukirik Jeon Da-bin 9 poin, 33,33% dan middle blocker Chong Ho-young 11 poin, 26,67% meringankan beban serangan Mega dan mendorong GS Caltex maju. Namun GS Caltex tidak menyerah. Pada hari ini, fokus tidak dapat dihindari pada senjata utama Silva, 34 poin, 48,44%. Tetapi penyerang domestik seperti Kwon Min-ji 10 poin 47,37% dan Yo Se-yeon 11 poin 40,00% menunjukkan kekuatan mereka. Walaupun kalah dalam hal memblokir GS Caltex 10, Cheonggwanjang 14, GS Caltex berhasil menangkap ikan besar bernama Cheonggwanjang dengan lebih unggul dalam manajemen kesalahan. GS Caltex 18, Cheonggwanjang 23 dan tingkat keberhasilan serangan GS Caltex 44,44%,
Cheung Kwan-jang 36,43%. Meski kalah pada set pertama, mereka mengubah suasana di set kedua. Pada set kedua, GS Caltex menyamakan kedudukan menjadi 14-16 melalui serangan terbuka cepat Kwon Min-ji dan serangan terbuka Lee Ju-ah 5 poin 50,00%. Dan kemudian dengan cepat memimpin menjadi 20-16 melalui dua serangan balik berturut-turut Silva, blok oleh Tui 4 poin 50,00% dan kesalahan serangan cepat oleh Park Eun-jin. Pada set ketiga, ia akhirnya menangkap pergelangan kaki sang manajer. Tidak terjadi masalah saat memblokir tengah Cheung Kwan-jang. Park Eun-jin memutar pergelangan kaki kirinya saat mendarat setelah memblok pada kedudukan 14-15 dan digantikan oleh Lee Ji-so. Pada kedudukan 20-20, kesalahan beruntun Yong Hae-shon dan Mega serta blok Kwon Min-ji menghalangi tantangan Cheung Kwan-jang untuk merebut kejuaraan liga reguler. GS Caltex mengamankan setidaknya 1 poin tetapi tidak puas ketika pelatih kepala mengeluarkan banyak pemain inti dari set keempat. Ia tampak dalam keadaan bersemangat dan berusaha lebih keras lagi. Pada kedudukan 18-18, dua serangan terbuka cepat dan blok berturut-turut Silva dan servis Yo Seo-yeon membuat kedudukan menjadi imbang 21-18. Pada akhirnya serangan terbuka Silva dan kesalahan serangan pembuka Cheung Kwan-jang Shin Eun-ji membuat mereka memperoleh 3 poin berharga dengan skor 23-19. Setelah pertandingan, pelatih Lee berkata, merupakan pencapaian yang luar biasa untuk mengakhiri 5 kekalahan beruntun di Cheung Kwan-jang. Sulit untuk memotivasi para pemain setelah kegagalan mereka melaju ke turnamen bola voli musim semi, tetapi kami mampu menang hari ini berkat konsentrasi para pemain yang lebih tinggi dari biasanya. Terlepas dari hasil yang diperoleh, saya senang para pemain terus berkembang. Mereka adalah pemain yang bisa bermain lebih baik.